Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Gimana nih kabar teman-teman semua? Gimana keadaan eh, kesehatan teman-teman semua? Gua harap semuanya selalu sehat-sehat ya teman-teman ya. Oke, sesuai dengan judul yang gue bikin eh, di video kali ini, sudah ngensel, sudah ngelewatin, tapi kok masih gacor gitu. Jadi ini semua menurut asumsi gue, menurut apa yang gue lihat dan apa yang gue rasain. Mungkin banyak teman-teman di sini yang bilang di video-video sebelumnya ya, gue bahkan ngelewatin sampai 30 orderan. Gue pilih orderan. Gue mau yang mana, gue mau yang teri, gue mau yang kakap, gue mau argo kecil, gue mau argo gede, itu terserah gue gitu. Jadi bukan sombong, maksudnya bukan sombong, sorry maaf. Jadi inilah yang sering kita permasalahin, dimana di saat kita lagi ngumpul sama barang-barang teman-teman driver ya teman-teman ya. Kadang-kadang gini, misalkan gue sendiri pernah ngalamin ini ya. Misalkan gue mau nyari orderan nih, di sebelah gue masuk gitu, di sebelah gue masuk. Tetot di cancel gitu loh. Ya 1-2 orderan itu biasa lah. Tapi lama kelamaan beberapa kali orderan masuk ke dia, kadang-kadang kita di sebelah dia ini merasa anjir, ke gua nggak masuk men, gimana nih, gila. Jadi kayak driver yang nggak dianggap, lu online tapi nggak dianggap, tapi kok mereka lewatin cancel, kok masih gacor ya gitu. Ada nggak? Mungkin banyak ya, dan gue sendiri ini pernah ngalamin ini ketika gue online tapi gue nggak dianggap, dan bahkan seharian waktu itu 1 hari gue nggak masuk sama sekali. Ini bener-bener gila. Oke, di video ini gue akan ngebahas sudah cancel, sudah ngelewatin tapi masih gacor ya, tapi masih gacor gitu. Oke, ini semua menurut pengalaman yang memang gue jalanin sendiri, karena gue pernah gagu. Karena gue pernah gak dikasih orderan sampai 1 minggu. Karena gue pernah gak dapat orderan sampai berhari-hari gitu. Jadi semua ini gue share ke teman-teman menurut pengalaman gue sendiri gitu. Jadi pertama-tama kenapa yang cancel sudah ngelewatin masih gacor. Yang pertama-tama teman-teman tentuin lokasi nongkrong teman-teman sendiri. Contoh misalkan teman-teman main ride, tapi nongkrongnya di pasar pagi, Glodok kayak gitu, dimana pada saat itu lagi orderan gacor-gacornya, gosennya gitu. Artinya gini, mungkin kalau teman-teman nongkrong di Glodok pada saat sore gitu, pada saat sore dimana orang jam pulang kerja, itu mungkin gacor ya ride-nya gitu. Tapi kalau teman-teman ini nongkrong di siang hari, ya gue bilang ya bakalan gagu, karena siapa yang mau ngorder gitu loh, dimana orang-orang mungkin baru pada datang atau baru pada belanja. Seperti itu sih menurut gue. Jadi yang pertama teman-teman harus tentuin lokasi dulu gitu, dimana teman-teman nongkrongnya, dimana teman-teman duduknya. Kalau lu main di ride, ya lu nongkrong di stasiun, terminal, bandara, atau komplek-komplek perumahan gitu loh. Komplek-komplek perumahan itu pagi, siang, sore gitu loh. Jadi kalau lu akun ride, siang hari lu nongkrong di Glodok atau di pasar pagi, ya lu bakalan gagu men. Karena gue bilang walaupun ada orderannya, gue bilang akan jarang gitu. Kalau lu mungkin nongkrong sore di pasar pagi, di Glodok, di pusat-pusat perbelanjaan, ya gue bilang pasti akan lumayan gacornya. Jadi lokasi yang pertama teman-teman tentuin dulu. Dan yang kedua, biasanya akun yang cancel bahkan ngelewatin masih gacor, itu rata-rata main di satu layanan teman-teman. Main di satu layanan. Percaya nggak percaya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan gue sendiri itu ngalamin gitu. Karena gue main di satu layanan. Mungkin di video-video sebelumnya gue sudah menunjukkan live langsung ya, itu orderan gosennya tato ya kan, sampai pusing gue milih yang mana nih gitu loh. Saking gubohnya
yang ada nggak diambil semua karena keinginan harapan gue pengen argo besar yang udah dikasih 60 kadang 70, ini nggak gue ambil, gue masih pengen yang besar. Dan sampai akhirnya orderan itu mulai anyep, yang gede nggak dapet, yang kecil nggak dapet. Ya itu gue bilang serakah gitu loh. Dan gue saranin untuk jangan seperti itu teman-teman. Itu gue sudah alamin sendiri gitu. Jadi itu yang kedua gitu loh. Dan yang berikutnya, biasanya akun-akun seperti ini bukan akun sembarangan gitu. Bukan akun sembarangan. Ya akun satu layanan gitu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang rajin, jam online-nya stabil. Kalau online jam 7 ya jam 7 gitu loh. Jadi mereka selalu stabil online-nya. Dan rata-rata mereka ini punya target gitu. Mereka tahu kapasitas akun mereka seperti apa. Mereka tahu lokasi-lokasi yang memang harus mereka datangin, mereka nongkrong. Ini kebanyakan seperti itu gitu loh teman-teman. Dan yang berikutnya, biasanya orang-orang seperti ini atau orang-orang yang memang sering lewatin atau orderan ini biasanya nggak ada main performa ya teman-teman ya. Dan kebanyakan sih menurut apa yang gue lihat jarang yang sampai performanya itu nahan performa di 65% itu jarang. Bahkan sampai 2% pun pernah gitu loh gue lihat. Jadi dari beberapa orderan 70 orderan tinggal 2% yang diambil cuma 2 gitu. Tapi besoknya anehnya masih gacor. Kadang-kadang bingung gitu loh. Kadang-kadang bingung, aneh ya gitu loh. Jadi ya itu gitu loh, seperti itu. Jadi mereka orang-orang yang stabil online-nya, konsisten online-nya. Dan banyak yang bilang juga, Bang, ini per 2 minggu akan diakumulasi orderan, berapa jumlah orderan lu itu akan diakumulasi ke bulan berikutnya. Gue bilang iya bener, ada benernya gitu loh. Jadi gini loh teman-teman, kalau lu hari ini nggak dapat apa-apa, apa yang mau diakumulasiin gitu loh. Tapi kalau lu hari ini dapat misalkan 5, 7 setiap hari, istilahnya ya kemungkinan gacor ke minggu berikutnya atau bulan berikutnya ya pasti stabil gitu loh. Jadi saran gue sih sebenarnya kalau bisa ambil orderan gitu loh. Jadi jangan sampai akun kita tuh nol sama sekali teman-teman. Karena di video-video sebelumnya gue udah bilang, kalau lu nggak dapat apa-apa hari ini, itu kebesokannya susah teman-teman. Jadi jumlah order yang lu ambil hari ini dan pendapatan lu berapa itu bakalan diakumulasi teman-teman sama Gojek. Itu sih menurut gue gitu. Itu sih menurut gue. Dan orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang loyalitasnya tinggi ya. Ya terlepas dari mereka sering lewatin atau cancel ya nggak peduli gitu. Karena memang gue lihat sendiri apa ya gue bilang, mereka stabil online-nya gitu. Ya online jam 7 ya jam 7 itu rutin gitu loh, itu rutin banget. Jadi jam online mereka ini udah gue bilang jam online yang memang udah nggak layaknya gitu. Dan akun-akun seperti ini ngeri teman-teman. Jangan coba-coba deket akun-akun yang seperti ini kalau mereka masih ada di lingkungan situ ya. Artinya gini, gue nongkrong sama akun yang memang gacor, bosennya gila-gilaan. Biasanya selama dia itu belum pergi, itu orderan gak akan masuk ke gue. Gak bakalan beberapa kali. Jadi jalan satu-satunya ya cabut gitu loh. Kalaupun memang gacor-gacor banget ya, ya masuk lah. Tapi kalau orderan netes, jangan coba-coba deketin akun-akun seperti ini teman-teman. Jadi penonton gitu. Dan solusinya apa gitu loh, biar supaya akun kita sudah ngelewatin masih gacor, sudah cancel masih gacor, ya lu konsisten gitu loh. Dan main di satu layanan. Pernah nggak sih teman-teman denger
yang gacor ini mainnya gado-gado. Gue belum pernah dengar yang gacor ini mainnya gado-gado. Pasti satu layanan. Dan rata-rata ini adalah gosen ya, gosen gitu, gosen. Dan biasanya ini satu layanan aja sih. Nggak mungkin kalau gado-gado itu nggak mungkin. Kalau gado-gado itu campuran, gue rasa ya mungkin gak ada driver gitu, mungkin gak ada driver. Tapi faktanya yang gue lihat pun dimana akun Red atau akun Put nongkrong sama akun Gosen, ya ke Food atau ke Rednya nggak masuk orderan Gosen ini gitu, nggak masuk, pasti dia diserang terus gitu. Jadi tentuin juga satu tempat memang teman-teman mau nongkrong di mana dengan layanan yang teman-teman jalanin gitu. Itu sih menurut gua. Jadi poinnya di sini biasanya akun-akun seperti ini itu adalah akun-akun yang main di satu layanan. Ya Food lah, ya Ride lah, ya Gosen lah gitu loh. Jadi mereka sesuaiin tempat di mana mereka nunggu orderan dengan orderan. Jadi kalau memang main Gosen ya mereka cari tempat-tempat kayak ruko gitu. Dan mereka pengalamannya jauh lebih baik ya. Udah nguasain ya, biasanya pemain-pemain seperti ini udah nguasain lokasi ya teman-teman ya. Lokasi memang di mana Gosen itu ada gitu biasanya gitu. Jadi kebanyakan akun yang cancel ngelewatin ini itu adalah akun-akun yang main di satu layanan gitu. Dan jam online mereka itu konsisten, tingkat kerajinan lu gak usah tanya lagi teman-teman. Mereka jauh lebih rajin daripada akun-akun yang memang ya seperti gue ini, jam online-nya masih belum stabil banget ya. Kadang pagi, kadang siang gitu. Tapi gue baru mau mulai belajar di sini sebenarnya. Jadi di video ini sebenarnya gue nggak mau menggurui siapapun, dan ini sekedar sharing dengan pengalaman apa yang gue jalanin gitu. Karena gue juga pernah ganggu yang sekarang baru mulai merintis untuk menjadi gacor gitu. Jadi gue akan berbagi terus pengalaman gue dan keluh kesah gue selama gue menjadi driver Gojek ini, untuk mungkin banyak teman-teman yang membutuhkan pengalaman-pengalaman gue gitu loh. Jadi kalau teman-teman gue lihat gue gacor saat ini, teman-teman nggak tahu gue di masa lalunya seperti apa teman-teman. Gila, pandemi itu dari bulan 4 sampai bulan 9 gue itu gagu, seminggu satu, sebulan satu. Gila, gue nongkrong dari pagi sampai sore, teman gue bunyi gue enggak, itu gue alamin semuanya teman-teman. Dan itu enggak menurunkan semangat gue ya sebenarnya. Jadi kalau dia bisa, kenapa gue enggak? Gue coba cari-cari tahu seperti apa ya, sedikit jauh lebih baik lah akun gue saat ini gitu loh. Gue nggak bilang juga gue lebih hebat dari teman-teman, nggak pernah gue bilang seperti itu. Di video ini atau di YouTube atau di channel gue ini, gue hanya sharing pengalaman gue dan mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk teman-teman jalanin atau teman-teman tiru gitu loh. Oke, jadi poin di video ini yang pertama teman-teman harus tahu, rajin itu udah pasti. Yang kedua konsisten, dan yang terakhir ini main di satu layanan gitu loh. Jadi kenapa akun yang sudah cancel, sudah ngelewatin ini masih gacor? Karena mereka orang-orang rajin teman-teman. Orang-orang yang memang semangatnya atau loyalitasnya tinggi di Gojek, seperti itu kira-kira. Oke, gue rasa cukup sekian dan terima kasih. Teruntuk teman-teman driver Gojek dimanapun kalian berada, tetap semangat. Salam satu aspal.